Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang organisasi dan perilaku organisasi. Perkenalkan, nama saya Alwania, konsentrasi kebijakan administrasi pajak E25 dengan nomor pokok mahasiswa CA191121418 dengan dosen pembimbing Bapak Yokamai Fatria SAPMA. Perilaku politik dalam organisasi meliputi perilaku untuk mempengaruhi di luar sistem formal atau bersifat ilegal dan seringkali bersifat tersembunyi. Perilaku politik berada di luar tuntutan pekerjaan spesifik seseorang, namun menuntut suatu upaya untuk menggunakan dasar kekuasaan seseorang. Perilaku politik dirancang untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan status quo dengan melalui cara-cara yang bersifat memecah belah pertentangan maupun konflik. Kekuasaan 5 sumber kekuasaan menurut John Briggs dan Bertrand Raven, Lutnan 2006. Kekuasaan memaksa, coercive power, kemampuan orang yang mempengaruhi untuk menghukum orang yang dipengaruhi kalau tidak memenuhi persyaratan. B. Kekuasaan menghargai, reward power, kemampuan seseorang untuk memberi penghargaan kepada orang lain untuk melaksanakan perintah atau memenuhi persyaratan prestasi kerja. Kekuasaan sah, legitimate power, kekuasaan yang ada ketika seseorang, bawahan atau orang yang dipengaruhi mengakui bahwa pemberi pengaruh berhak untuk mempergunakan pengaruh dalam batas-batas tertentu. D. Kekuasaan keahlian, expert power, kekuasaan yang berdasarkan keyakinan bahwa orang yang tidak mempengaruhi mempunyai keahlian relevan yang tidak dimiliki oleh orang yang dipengaruhi. Strategi kekuasaan menurut Lutnan 2006 terdiri dari tahap 1, atasan dan bawahan saling berupaya menciptakan saling pengaruh, mempengaruhi atau influence system. Tahap 2, atasan dan bawahan saling berupaya menciptakan rasa ketergantungan dependency system. Tahap 3, tercipta sistem kepatuhan dan loyalitas, obedience dan loyalty system. Tahap keempat, jika gagal atau tidak terwujud kepatuhan atau ketidakloyalitasan, maka dipergunakan otoritas atau kewenangan kekuasaan sebagai bahan perilaku politik taktik kekuasaan. Saluran pelaksanaan kekuasaan dapat berupa militer, politik, tradisional, ekonomi, dan ideologi. Jenis-jenis kuasa. Yang pertama, kuasa pribadi, personal power. Yang kedua, kuasa legitimasi. Yang ketiga, kuasa ahli, expert power. Yang keempat, kuasa politik power. Yang kelima, kuasa balas jasa, reward power. Yang keenam, kuasa paksaan, orang dipecat, ditegur, dan sebagainya. Yang ketujuh, kuasa rujukan atau reverse power. Contoh perilaku politik: 1. Menahan informasi utama dari mengambil keputusan. 2. Penyebaran desas-desus. 3. Pembocoran informasi rahasia mengenai. 4. Kegiatan informasi ke media massa. Yang kelima, mengeluh kepada penyelia pembangun koalisi, melaksanakan aturan secara berlebihan. Yang keenam, perilaku politik tidak sah yang melanggar aturan yang tersirat dari aturan permainan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik: faktor individu, kemampuan merefleksi diri yang baik, pusat kendali internal, kepribadian high match, lincah, investasi organisasional, alternatif pekerjaan yang diyakini ada, harapan untuk sukses. Faktor nasional, realokasi sumber daya, kesempatan promosi, tingkat kepercayaan yang rendah, peran ganda atau dui arti, sistem evaluasi kinerja tidak jelas, praktek imbalan zero sum, pengambilan keputusan demokratis, tekanan kinerja tinggi, manajer sendiri. Taktik memainkan politik dalam organisasi, Robin dan Jones 2011. Meningkatkan ketidakmampuan atau alternatif pengganti suplemen, meningkatkan kedekatan dengan pimpinan atau manajer yang berkuasa, elit kekuasaan. Siapa orang yang dianggap berkuasa atau orang yang memiliki kemampuan dalam organisasi. Membangun koalisi, konspirasi, dan kompatisasi,
mempengaruhi proses pengambilan keputusan, mengendalikan agenda dan menghadirkan ahli dari luar, menyalahkan atau menyerang pihak lain dengan isu atau penciptaan opini, memanipulasi informasi, dan menciptakan dan menjaga image yang baik dan terpuji. Beberapa teknik pengelolaan kesan Robin dan Josh 2011. Keselarasan sepakat dengan pendapat orang lain untuk mendapatkan persetujuannya, permintaan maaf, mengakui tanggung jawab atas kejadian yang tidak diharapkan, sekaligus minta maaf atas tindakan tersebut. Yang ketiga, promosi diri, menyoroti sifat dan menunjukkan prestasi diri. Yang keempat, dan lain-lain. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.